Sudah berada semuanya, masih bersama Mang Gayong. Cerita Kipi mendekati akhir, jadi pastikan jangan sampai ketinggalan ceritanya. Langsung saja, mari kita mulai. Di cerita sebelumnya, Asumario berhasil membongkar rencana kudeta dari Kawashima yang bekerja sama dengan Kitsukawa, anggota gangster yang dulunya kerjasama juga dengan kelompoknya Ryo. Tapi tahu-tahu ada tamu tak diundang yang menghabisi Kitsukawa secara tiba-tiba. Kawashima panik ketakutan. Tangan Ryo mencengkram jaket Kawashima dan menariknya buat sembunyi. "Tundukkan kepalamu kalau tidak mau mati," kata Ryo. Selain Kawashima, ternyata semua orang sudah sigap sembunyi. Di lorong depan, ada beberapa siluet yang terlihat. Yanbo dan Marbo terbelalak pas sosok-sosok tersebut terlihat lebih jelas. Mereka memakai baju dan topeng yang sama. "Smoke S," gumam Yanbo. "Siapa itu?" tanya Ichi. "Mereka saingan kami. Smoke S cuma memakai pisau, tapi selalu berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan. Mereka itu grup pembunuh kelas atas," jelas Yanbo. Ryo yakin kalau ini perbuatan dari Harada yang tidak suka dengan kesepakatan tempo lalu. Gawatnya, Kawashima yang ketakutan malah lari ke arah pintu keluar dengan sembrono. Dia buru-buru mencari jalan buat pergi. Satu anggota Smoke S berlari kencang dan menyabetkan senjata mirip kapak ke leher Kawashima. Darah segar menyembur ke udara. Tubuh Kawashima ambruk ke lantai dengan cairan merah menggenang. Ichi ikut-ikutan panik dan menembakkan pistolnya dengan sembarangan. "Kubunuh kalian semua!" "Ichi!" teriak Asumario. "Dengar, tenangkan dirimu. Kalau panik begitu, tamat riwayatmu. Buka mata dan telinga lebar-lebar. Tajamkan indramu," kata Ryo memberi instruksi. "Meski bisa keluar dari gedung ini, mereka pasti akan terus memburu kita. Jadi artinya, kita selesaikan semuanya di sini," tambah Asumario. Ichi jadi tenang mendengar hal itu. Sedangkan Yanbo tertawa kagum dengan ketenangan Asumario yang jelas tidak akan dimiliki oleh preman jalanan biasa. "Bagaimana kalau ada bonus buat setiap Smoke S yang kami dapatkan? Mereka ini cukup kuat loh," kata Yanbo. Ryo mengangguk setuju, bikin orang itu tersenyum lebar. "Senang berbisnis denganmu." "Kita akan memenangkan ini," ujar Ryo. Dia berdiri dan menembakkan pistolnya, lalu menyuruh kawan-kawannya berpindah ke ruangan lain. Terdengar suara dering handphone dari toilet wanita. Dua member Smoke S berjalan perlahan untuk mendekat. Satu orang berjaga di pintu luar, sedangkan satu lagi memeriksa ke dalam. Perlahan dia membuka satu pintu yang terdengar suara handphone itu berasal. Cuman ada satu handphone yang tergeletak di lantai. Sebuah suara terdengar dari atasnya. Ada Marbo yang sembunyi di plafon dengan pistol di kedua tangannya. Satu Smoke S roboh. Sedangkan di bawah, Ichi keluar dan mengarahkan tembakan ke satu lagi yang ada di luar. Sayangnya, tembakan Ichi malah meleset. Tapi di luar sudah ada Asumario yang menunggu. Satu lagi tumbang. Marbo dan Ichi keluar dari toilet. Dia bilang kalau Smoke S berjumlah 7 orang. Berarti tinggal 5 lagi. Di ruangan lain, satu member Smoke S berambut kribo siap melempar pisau di tangannya. Yanbo mengangkat kedua tangannya. "Wow, aku tidak membawa senjata loh. Sekarang cuma ada kita berdua." Yanbo membuka jaket dan memperlihatkan memang tidak ada pistol ataupun senjata yang disembunyikan. Artinya, dia menantang berduel dengan tangan kosong. Member Smoke S itu menuruti keinginannya. Dia melempar pisau ke arah pintu, siap menghajar Yanbo dengan kedua tangannya. Satu member Smoke S berjalan melewati satu jasad rekannya yang sudah tak bernyawa. Alih-alih sedih,
Dia malah merasa kalau tugas mereka ini berubah jadi seru. Yanpo dan satu member Smoke S mulai saling mendekat. 2 pukulan berhasil dihindari oleh Yanpo, dan tinju keras berhasil disarangkan ke muka lawan. Tapi tidak cukup kuat buat merobohkan member Smoke S itu. Yanpo sudah tahu kalau tidak akan semudah itu buat menang. Sementara di luar, Ryo bersama Malpo dan Ichi menodongkan pistol pas satu member Smoke S muncul. Tapi mereka kaget melihat benda di tangan orang tersebut. Semua segera menghindar ke samping karena lawan mereka memegang senapan semi otomatis. Rentetan peluru ditembakkan. Asumario sampai nekat menubruk jendela kaca dan melayang keluar dari lantai 2. Malpo coba membalas, tapi 2 peluru tidak sebanding dengan tembakan senapan semi otomatis. Suara peluru-peluru melayang masih memenuhi lorong gedung, sedangkan di bawah ada Asumario yang kesakitan akibat aksinya tadi. Sedangkan Ichi malah kehabisan peluru dan tahu-tahu merasakan kehadiran seseorang yang ada di dekatnya. Itu adalah member Smoke S yang tadi. 2 pisau sudah siap di 2 tangannya. Orang itu berlari kencang. Ichi cuma bisa berdiri mematung saking takutnya. Dan dia pun bernasib sama dengan Kawashima. Asumario kembali masuk ke gedung dan berhasil menumbangkan satu member Smoke S yang tadi menembaki dengan senjata otomatis. Total 3 tumbang, tinggal 4 lagi. Begitupun di tempat Yanpo, dia nyengir lebar melihat lawannya sudah tak berdaya di lantai. Yanpo berniat menyusul ke tempat rekan-rekannya. Pas tahu-tahu satu pisau menancap di sampingnya. Dia segera menoleh ke belakang dengan waspada. Dan di situ sudah ada satu member Smoke S yang lain. Tak ada pilihan lain, Yanpo harus kembali bertarung. Tapi kekuatan orang ini berbeda dari kawannya. Ditambah badan Yanpo yang kelelahan setelah berduel barusan, bikin dia bisa dihajar terus-terusan. Yanpo sadar dia ada dalam situasi yang gawat. Sedangkan di ruangan lain, Asumario mendapati tubuh Ichi yang sudah tak bergerak dengan genangan merah di lantai. Malpo mengikuti dari belakang. Maaf, kami sempat terpisah sebentar. Ryo berjongkok di samping jasad Ichi. Terlihat jelas badannya gemetaran. Buat apa minta maaf? Inilah dunia kita. Yang kuat menang, yang lemah mati, kata Ryo. Entah itu yang benar dipikirkannya, atau dia cuma tidak mau terlihat sedih saja. Asumario berdiri dan mengajak Malpo kembali berburu Smoke S. Kembali ke tempat Yanpo yang masih terus dihajar tanpa ampun. Satu tendangan lutut keras kena ke mukanya dan membuat Yanpo tergeletak tak berdaya di lantai. Pria besar dari Smoke S itu mengangkat kaki dan siap meremukkan kepala Yanpo. Saat tiba-tiba terdengar suara keras dari arah jendela. Seseorang coba memaksa masuk dari jendela yang ditutup pakai papan kayu. Pria besar itu masuk ke ruangan. Jelas bukan ingin berkunjung atau lihat-lihat saja. Yanpo dan member Smoke S terdiam mengamati orang yang baru saja muncul itu. Suara bersin terdengar. Mungkin efek dari berlarian di bawah hujan deras. Ishida Kotori sudah hadir dan siap meramaikan acara. Kotori memandang 2 orang di depannya ini. Yanpo bingung siapa orang tak dikenal yang tahu-tahu muncul ini. Kotori berjalan santai tanpa memperdulikan 2 orang yang menatapnya dengan bingung. Tunggu, siapa kamu, sialan? Kotori menoleh ke arah orang bertopeng itu. Diam kamu gundul, tunggu saja di situ sebentar. Member Smoke S menatap kesal pada Kotori. Sedangkan Yanpo bergumam, kalau yang gundul itu Kotori, malah ngatain orang lain. Kotori membuka pintu ruangan, lalu menghadap ke lorong dan berteriak keras. Ryo, ini aku Kotori. Apa kamu baik-baik saja? Suaranya menggema sampai terdengar ke telinga Asumario dan orang-orang lainnya. Dengan panik, Ryo malah lari begitu saja
bikin Marpo berteriak panik. Apa yang kamu lakukan? Berbahaya. Kotori, minggirlah. Kamu tidak seharusnya di sini, teriak Rio. Gema suara Rio juga terdengar sampai ke telinga Kotori. Dia pun bernafas lega. Sekarang Kotori menoleh ke arah dua orang lain di dekatnya. Salah satu di antara kalian yang bersama Rio, angkat tanganmu, kata Kotori. Dengan bingung Yanpo mengangkat telapak tangannya sambil masih terbaring di lantai. Berarti kamu orang jahatnya, kata Kotori menghadap ke arah member Smoke S. Hei, aku tidak tahu kamu siapa, tapi sebaiknya pergi saja. Orang ini kerjaannya membunuh. Dia cukup kuat untuk membuatmu menangis. Orang biasa tidak punya kesempatan untuk menang sedikit pun, kata Yanpo panjang lebar. Tenanglah, aku sangat kuat. Sampai-sampai dia akan tersenyum saat ku kalahkan, kata Kotori dengan percaya diri. Member Smoke S itu tertawa mengejek. Aku tidak mau jadi pembunuh. Jadi tolong, jangan mati dengan gampang ya, kata Kotori. Pria bertopeng itu maju dengan yakin, tapi satu tinju keras Kotori mendarat di mukanya, melempar badan besar member Smoke S itu sampai berputar di udara dan jatuh dengan suara yang keras. Mulut Yanpo sampai terbuka lebar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya ini. Member Smoke S itu berdiri lagi dengan badan gontai. Tapi baru 2 langkah, dia pun ambruk ke lantai tak sadarkan diri. Kotori menoleh ke arah Yanpo. Lihat kan, katanya sambil tersenyum. Yanpo cuma bisa bengong menatap orang dengan muka penuh bekas luka itu.